Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezakti Ibrahim. Kita kembali lagi ke video kedua, yaitu tentang ragam bahasa. Jadi sebelum kita mengetahui tentang ragam bahasa, kalian harus tahu dulu, sebagai alat komunikasi, bahasa itu memiliki ragam, ya kan? Dilihat dari fungsi pemakaian bahasa Indonesia memiliki macam ragam. Oleh karena itu, masyarakat pengguna bahasa mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluan dan situasinya. Tujuan kita membahas bab ini adalah yang pertama, agar kita memahami ragam dan laras bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kita dapat memahami ragam ilmiah dan non-ilmiah ditinjau dari bagaimana situasi pemakaiannya. Yang ketiga, kita dapat memahami laras ilmiah. Jadi, kita yang pertama akan membahas tentang ragam lisan dan ragam tulis. Jadi, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya, ragam bahasa itu artinya variasi, sebagai variasi menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara sama teman bicaranya, dan medium pembicaranya itu apa, contoh kayak lewat chat atau apa segala macam. Jadi ragam lisan itu adalah bahasa yang dihasilkan melalui organ alat ucap, contohnya mulut, dengan fenomena sebagai unsur dasar. Contoh nih, misalkan aku cari kalimat dulu ya. Misalkan ini, menurut kabar burung Fajar sakit. Ada lagi beda kalau kita beda pengucapan. Contoh, menurut kabar burung Fajar sakit. Itu beda ya. Jadi setiap beda pengucapan itu beda arti, oke? Jadi di dalam ragam tulis tidak mengharuskan adanya lawan tutur, tidak mengharuskan adanya lawan pembicara, seperti itu. Berbeda dengan ragam lisan yang terkadang ragam lisan itu memerlukan lawan tutur, begitu. Halo, kembali lagi sama aku. Tadi karena cahayanya kurang terang, jadi aku pakai cahaya ini ya, pakai penerangan. Jadi biar agak lebih terang. Jadi untuk yang kedua kita akan bahas tentang ragam ilmiah dan non ilmiah. Jadi yang pertama ragam ilmiah. Ragam ilmiah di sini mengarah kepada penggunaan bahasa baku yang digunakan sesuai kaidah tata kebahasaannya, gitu loh. Selain itu, penggunaan bahasa baku berkaitan dengan variasi bahasa formal yang dipakai dalam situasi resmi. Misal nih, situasi resmi apa aja sih? Yang pertama upacara, misalkan upacara resmi. Yang kedua contohnya resmi apa ya? Surat menyurat dinas maksudnya. Terus ada lagi bikin laporan, terus karya ilmiah dan lain-lain gitu. Itu ya yang ragam ilmiah. Yang kedua ada ragam non ilmiah. Jadi ragam non ilmiah mengarah kepada penggunaan bahasa yang tidak baku. Contohnya apa sih? Ya bahasa sehari-hari, bahasa sehari-hari sih diucapkan seperti itu. Terus yang ketiga, kita akan bahas tentang laras bahasa. Jadi laras bahasa itu berbicara mengenai kesesuaian dalam menggunakan bahasa. Jadi laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa kita dan pemakaiannya. Kita dapat mengetahui terdapat banyak laras di antara laras ilmiah, laras populer, dan laras sastra. Laras sastra contohnya apa? Yang digunakan di komik misalkan, yang digunakan di novel, itu namanya laras sastra gitu. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai laras ilmiah. Terkait dengan pembahasan laras ilmiah, artinya pembahasan kali ini mengarah kepada ilmiah, seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas kan teman-teman. Jadi aku ulangi sedikit lagi. Jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa. Variasi bahasa punya banyak macam. Jika dilihat dari media apa yang digunakannya, variasi bahasa itu dibedakan atas dua, ragam lisan sama ragam tulis gitu. Kalau dilihat dari situasi penggunaannya, bagaimana kita saat menggunakan bahasa, itu dibagi atas dua juga. Ada ragam ilmiah, yang contohnya ada tadi ke surat menyurat dinas dan segala macam laporan makalah. Yang kedua ragam non ilmiah. Ragam non ilmiah itu ya kita bahasa sehari-hari gitu teman-teman. Jadi ragam dan laras ini punya perbedaan. Laras mengacu pada kesesuaian penggunaan bahasa. Laras juga memiliki banyak macam. Salah satunya laras ilmiah. Laras ilmiah itu memiliki ciri yaitu dilihat dari susunan katanya. Kalimatnya harus betul, harus bagus. Paragrafnya harus betul, kalimatnya harus baku. Kok bagus sih? Katanya harus baku juga gitu.
penggunaan istilah dan wacana yang digunakan juga harus betul gitu teman-teman. Jadi sekian dari saya pembahasan yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.